Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan lanjutkan perkuliahan kita pada hari ini tentang strategi program, dan nantinya akan saya jelaskan sedikit mengenai tahap produksi dan tahap pasca produksi. Nah, perencanaan strategi program dan pemilihan target audiens yang telah kita bahas memberikan petunjuk kepada kita mengenai siapa audiens yang akan menjadi fokus program kita dan apa kebutuhan mereka yang belum terpenuhi. Dan media penyiaran tentu harus mempertimbangkan aspek pemasaran ketika merencanakan program siarannya, karena program yang diproduksi dengan biaya mahal bertujuan agar disukai oleh banyak audiens. Dan strategi program di sini ada 4. Sebagaimana yang kalian tahu tentang strategi pemasaran ada 4P ya. Ada apa saja? Produk, price, place, kemudian promotion. Nah, begitu juga dengan strategi dalam program. Di sini ada 4P. Yang pertama ada produk program, kemudian price, harga program, place, distribusi program, dan yang terakhir promotion, promosi program. Untuk produk program, yaitu program itu sendiri, dan tentunya yang dipilih haruslah yang disukai audiens. Media penyiaran ada karena menayangkan program untuk ditawarkan kepada audiens, dan ditinjau dari jenisnya. Program yang ditawarkan terdiri dari 2 bagian besar, yaitu program informasi dan program hiburan. Dan dalam hal ini terdapat 2 hal yang perlu diperhatikan ketika membuat suatu produk program, yaitu nama program dan kemudian kemasan program. Nah, namanya sudah oke nih. Kemudian bagaimana kita mengemas program tersebut kepada audiens sehingga akhirnya audiens mau melihat atau mau menonton program kita, karena program ini adalah program baru. Tentunya kita harus membuat bentuk pengemasan yang baik, mungkin bisa dari host yang terbaik, atau mungkin dari mendatangkan narasumber yang memang lagi hits di Indonesia. Nah, seperti itu. Kemudian berbicara tentang price atau harga program, itu mencakup biaya produksi program dan biaya atau harga yang dikenakan kepada pemasang iklan. Nah, tarif iklan suatu program ditentukan tidak saja berdasarkan biaya produksinya, namun juga faktor-faktor lain, seperti tingkat ketertarikan audiens, kemudian tingkat persaingan, serta persepsi audiens terhadap program tersebut. Jadi, semakin baik persepsi program tersebut di mata masyarakat atau di mata khalayak, atau semakin baik atau selalu naik ratingnya, maka tentunya harga jual slot iklannya juga akan semakin mahal. Lalu berbicara tentang place atau distribusi program, itu artinya bagaimana mengirimkan program dan kapan waktu siaran yang tepat bagi program itu. Hal pertama menyangkut proses pengiriman program dari transmisi hingga diterima audiens, baik itu melalui televisi, radio, maupun media digital. Dan hal kedua adalah mengenai pemilihan waktu siar yang tepat bagi program. Nah, seperti pada pertemuan kita sebelumnya yang membahas tentang waktu siar, di sini ada 5 ya. Ada prime time, kemudian ada late prime time, daytime, dan sebagainya. Nah, nanti kalian tentukan waktu siaran yang tepat bagi program kalian sesuai dengan audiens yang dituju. Lalu promotion atau promosi program merupakan upaya bagaimana memperkenalkan dan kemudian menjual program sehingga dapat mendatangkan iklan. Dan adapun bentuk-bentuk dari promosinya bisa di iklan, bisa pemasaran langsung, pemasaran interaktif atau dengan menggunakan internet, lalu promosi penjualan, kemudian menggunakan hubungan masyarakat atau humas, dan penjualan personal. Nah, mungkin kalian pernah tahu kalau misalnya ada sebuah film ya, dia salah satu bentuk promosi film tersebut kepada para masyarakat adalah dengan mengatakan bahwa jika kalian membeli tiket film ini, kalian akan mendapatkan 1 liter minyak. Atau mungkin bisa juga dengan meminta bantuan humas untuk memasarkan program ini dengan cara humasnya meminta para pers untuk datang ke media penyiaran, lalu mengadakan jumpa pers di sana, atau bisa juga dengan mengundang para pers lalu menjelaskan secara detail tentang program tersebut, dan nantinya
pers yang akan menyebarkan kepada masyarakat. Berbicara mengenai strategi program, jadi apa sih tujuannya dari membuat program-program tadi? Nah, sebenarnya di sini tujuan dari membuat program itu ada 5. Yang pertama adalah untuk mendapatkan audiens sebanyak mungkin, kemudian untuk mendapatkan audiens tertentu, dan yang ketiga prestise, keempat penghargaan, dan yang terakhir adalah untuk kepentingan publik. Lalu faktor-faktor yang harus kita pahami juga dalam perencanaan program ini, yang pertama adalah faktor persaingan. Nah, kita juga harus melihat siapa saingan-saingan kita dalam industri media penyiaran, dan ini juga akan mempengaruhi ketika kita membuat program nantinya. Kemudian tentang ketersediaan audiens, ada tidak audiens nantinya yang akan melihat program kita. Jika misalnya program kita ditujukan untuk audiens dari umur sekian sampai sekian, kira-kira cukup memadai tidak audiensnya. Lalu yang ketiga tentang kebiasaan audiens kita. Kemudian yang keempat, aliran audiens. Apakah audiens kita ini cenderung suka mengganti channelsnya atau dia merupakan audiens tetap, artinya dia lambat untuk mengganti channelnya dikarenakan dia fokus kepada satu program yang ada di media penyiaran, seperti itu. Kemudian ketertarikan audiens. Nah, berbicara tentang ketertarikan audiens di sini, kita juga perlu ya melihat apakah sebenarnya audiens kita ini tertarik tidak dengan program yang sudah ditayangkan di media kita. Lalu ketertarikan pemasang iklan. Nah, tentunya kalau tidak ada pemasang iklan, tentunya program tersebut tidak akan bertahan lama. Lalu adanya anggaran, ketersediaan program. Nah, kalau ketersediaan program ini jika program tersebut bukan program yang diproduksi sendiri, tetapi program mungkin yang berasal dari rumah produksi atau PH atau perusahaan film besar yang lainnya. Jadi kita juga harus melihat tentang ketersediaan program. Kemudian produksi sendiri. Nah, ini saya lebih menekankan ke produksi sendiri karena untuk perencanaan program siaran memang lebih difokuskan kepada program-program yang diproduksi sendiri. Nah, ini ada tentang pembagian waktu siaran dan ketersediaan audiens. Nah, seperti yang kalian lihat di bagian presentasi, di mana pembagian waktu siaran pada pagi hari, khususnya dari jam 6 sampai jam 9 pagi, itu audiens yang tersedia ada anak-anak, kemudian ibu rumah tangga, pensiunan, pelajar, dan karyawan yang akan berangkat ke kantor. Nah, lalu kemudian jelang siang, siang hari, dan seterusnya. Nah, itu kalian harus sesuaikan dengan audiens dari program yang kalian tuju. Apakah program kalian diperuntukkan untuk anak-anak? Nah, itu kalian bisa lihat berarti pada pagi hari atau menjelang siang anak-anak cenderung berada di rumah atau akan melihat program tersebut. Lalu berbicara tentang tahap produksi dan pasca produksi. Tahap produksi adalah seluruh kegiatan pengambilan gambar atau syuting baik di studio maupun di luar studio, dan proses ini juga disebut dengan taping. Perlu dilakukan pemeriksaan ulang setelah kegiatan pengambilan gambar selesai dilakukan, dan jika terdapat kesalahan, maka pengambilan gambar dapat diulang kembali. Dalam suatu produksi program, terdapat jabatan produser eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dari produksi program. Langsung saja saya lanjutkan tentang tahap pasca produksi, yang mana tahap pasca produksi itu adalah semua kegiatan setelah pengambilan gambar sampai materi itu dinyatakan selesai dan siap disiarkan atau diputar kembali. Dan kegiatan yang termasuk dalam pasca produksi ini antara lain penyuntingan atau editing, memberi ilustrasi, musik, efek, dan lain-lain. Lalu berbicara tentang kalkulasi program, di sini stasiun televisi, khususnya ya stasiun televisi yang akan membeli program. Ini saya masukkan sedikit supaya kalian tahu mengenai kalkulasi program. Itu dimana dia harus mempertimbangkan pemasukan yang mungkin diperoleh dari pemasang iklan
Dan pengelola stasiun televisi tentu menginginkan biaya yang dikeluarkan untuk membeli atau mengakuisisi program dapat kembali melalui biaya iklan. Jadi ketika suatu media penyiaran membeli suatu program, baik itu dari perusahaan film besar ataupun dari PH rumah produksi ataupun dari tempat-tempat lainnya yang menyediakan sebuah program. Nah, tentunya harus dipertimbangkan adalah kira-kira banyak tidak nantinya iklan yang akan masuk saat program tersebut disiarkan, karena tentunya kita ingin balik modal dong setelah kita membeli atau mengeluarkan sejumlah uang untuk membeli program tersebut, tentunya dengan biaya yang tidak murah atau tidak sedikit, dan kita harapkan dengan program tersebut tayang akan mendatangkan iklan yang banyak sehingga nantinya pengeluaran kita akan tertutupi dengan pemasukan yang nantinya akan kita dapatkan. Nah, ada 3 hal yang perlu diperhatikan ketika kita melakukan kalkulasi program atau ketika kita akan membeli sebuah program. Yang pertama, jumlah waktu iklan yang disediakan untuk suatu program. Yang kedua, harga jual rata-rata waktu iklan untuk suatu program. Dan yang ketiga, persentase spot iklan yang mungkin bisa terjual. Lalu berbicara tentang eksekusi program. Nah, ini juga ada 2 hal yang harus kita perhatikan ketika kita akan melakukan eksekusi atau post produksi. Yang pertama, pembagian waktu siarannya, di mana kita tentukan jadwal penayangan suatu acara yang ditentukan atas dasar perilaku audiens, yaitu rotasi kegiatan mereka dalam suatu hari dan juga kebiasaan untuk menonton televisi atau mendengarkan radio pada jam tertentu. Dan yang kedua, strategi penayangannya, di mana pengelola program idealnya akan berupaya agar audiens dapat terus-menerus menonton acara yang disiarkan oleh media penyiaran bersangkutan. Nah, Head Sterling menyatakan bahwa stasiun televisi memiliki sejumlah strategi untuk menarik audiens ke stasiun sendiri dan menahan audiens yang sudah ada untuk tidak pindah saluran atau outflow. Cara-cara dalam mempertahankan audiens tersebut atau cara-cara dalam mempertahankan strategi penayangannya, yang pertama ada head to head, kemudian ada program tandingan, ada blocking program, ada pendahuluan kuat, ada strategi buoyant, ada penghalangan dan atau stunting, dan strategi lainnya. Ini bisa kalian lihat di PowerPoint atau presentasi. Ini sudah saya jelaskan sedikit mengenai penjelasan dari masing-masing strategi tadi. Lalu kita lanjutkan mengenai sebenarnya sumber dari program itu dari mana saja selain produksi sendiri tentunya. Nah, sumber produksi TV itu sebenarnya ada banyak. Ada dari stasiun jaringan, stasiun lokal, rumah produksi atau PH. Kemudian ada dari perusahaan film besar, perusahaan sindikasi, dan pemasang iklan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.